Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Baga Putra. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas dari sistem waktu nyata, yaitu jaring Petri. Di sini saya membuat skema dari MRT, yaitu Mass Rapid Transit atau kereta cepat bawah tanah yang akhir-akhir ini sudah jadi dan sudah dapat digunakan di Jakarta. Oke, ini adalah skema jaring Petri-nya dan saya akan menjelaskan dengan skema yang sudah saya buat. Kita masuk pada T1. T1 menyatakan event kedatangan penumpang di salah satu stasiun MRT. Kemudian masuk ke P1, yaitu menyatakan kondisi penumpang datang di salah satu stasiun MRT. Kemudian di sini ada dua pilihan, yaitu transisi, yaitu T2 atau T3. T2 menyatakan event penumpang sudah memiliki tiket atau card untuk masuk ke dalam stasiun MRT-nya. Kemudian T3, jika penumpang belum memiliki tiket atau card untuk masuk dalam MRT. Kita lihat dulu pada transisi P3 masuk ke P2. P2 sendiri di sini menyatakan kondisi penumpang menyatakan kondisi penumpang belum memiliki tiket dan harus membelinya di tiket vending machine. Jadi di P2 ini si calon penumpang berada di vending machine untuk memilih atau membeli tiket. Kemudian ada transisi T4 dan T5. T4 sendiri menyatakan event penumpang memilih tiket single trip tiket atau yang dapat digunakan sekali. Kemudian ada T5, yaitu menyatakan event penumpang memilih tiket multi trip tiket yang dapat digunakan beberapa kali. Kemudian jika P1 masuk ke transisi P2 jika sudah memiliki tiket masuk ke P3. P3 sendiri menyatakan kondisi penumpang sudah memiliki tiket card untuk masuk. Kemudian P3 di sini ada dua transisi, yaitu masuk ke T6 atau ke T7. Kita bahas dulu ke T7, yaitu menyatakan event tidak valid atau saldo tidak cukup. Ini biasanya terjadi pada card-card seperti BNI, seperti itu, yang dapat digunakan untuk masuk ke dalam transportasi di Jakarta, seperti Transjakarta atau MRT. Jika saldo tidak cukup, maka akan kembali ke P1 untuk melakukan top up di vending machine. Kemudian T6 menyatakan event valid atau saldonya cukup. Kemudian masuk ke P4, yaitu menyatakan kondisi penumpang sudah masuk ke dalam stasiun dan menunggu kedatangan dari kereta atau MRT-nya. Kemudian masuk ke T8, yaitu menyatakan event penumpang memasuki kereta atau kereta sudah tiba dan penumpangnya sudah masuk ke dalam kereta. Kemudian P5 menyatakan kondisi penumpang sudah berada di dalam kereta dan menunggu sampai di stasiun tujuannya. Di P5. Kemudian masuk ke transisi T9, yaitu menyatakan event penumpang turun dari kereta. Kemudian masuk ke dalam P6 menyatakan kondisi penumpang sudah berada di dalam kereta, menyatakan kondisi penumpang sudah sampai di stasiun tujuan dan keluar dari kereta. Kemudian ada T10 ke transisi 10, yaitu menyatakan event penumpang melakukan scan card atau tiket. Jadi sebelum keluar dari stasiun, penumpang diwajibkan terlebih dahulu untuk scan tiket yang sudah digunakan tadi di awal untuk masuk stasiun untuk keluar, dan juga atau card seperti BNI dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada P7, yaitu menyatakan kondisi penumpang keluar dari stasiun. Ya, mungkin sedikit penjelasan dari tugas sistem waktu nyata, yaitu jaring Petri dengan tema MRT yang sudah saya buat. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.